saya mengerti kesedihannya. Justru karena saya mengerti, justru karena dia terlalu sedih, jadi saya nggak mau jelekin Michelle. Dan juga saya bilang sama Michelle, waktu kamu sedih, waktu terakhir dia pergi dari rumah, kalau waktu kamu sedih, jangan kau terus menangis. Kita nggak usah kamu, mami aja. Mami aja ini banyak yang sakitin mami. Mami nggak mention aja namanya siapa aja. Tapi waktu kita nggak punya uang, minta dong, pinjem dong 50.000 buat makan. Oh, bukan urusan saya. Oh, bukan urusan kamu. Tapi waktu kita terpendam, kita bilang, Michelle harus bangkit. Harus buktiin sama orang, Michelle tuh perempuan yang artis cantik, yang kuat gitu. Dirinya hanya ungkap, jika suami keluar penjara nanti, tetap diperkenankan untuk tinggal bersama serta dekat dengan buah hati. Perihal hubungan dengan SW, apakah sudah bercerai atau belum, tak diungkap secara gamblang. Mungkinkah pasca SW keluar penjara, Pinkan masih terima, namun tak ingin hidup serumah? Waktu akan ungkap kebenarannya. Satu yang pasti, kasus pelecehan seksual yang diderita buah hati berlangsung sejak 2018 hingga 2021 silam. Namun Pinkan terkesan membiarkan begitu saja. Bahkan 3 tahun belakangan, hubungan dengan sang putri sampai memburuk. Aku sih deket banget ya sama anak-anakku, tapi aku ngerasa kurang begitu hanya miskomunikasi sih. Untuk 3 tahun ini miskomunikasi aja gitu. Mungkin yang Michelle mengerti, dia tidak mengerti apa yang rasa sayang itu. Justru Michelle tuh begitu karena terlalu disayang sama saya. Makanya susah diatur, nggak mau diatur pulang, maunya dugem sama teman-temannya setiap malam. Terus juga di luar rumah, dan Michelle tuh kan tidak bersama papanya dan tidak bersama aku. Pinkan yang dinilai publik terkesan membela suami serta sudutkan buah hati dengan anggapan bahwa keputusan sang putri angkat kaki dari rumah hingga tinggal sendiri akibat dari terlampau dimanjakan Pinkan. Demikiankah? Kenapa sempat terlontar kata-kata, atau benarkah sempat terlontar kata-kata bahwa ya kamu melarang dia bercerita, dan kamu sempat berkata bahwa ya nanti mami bisa bilang bahwa ya kamu yang masuk itu ke kamar, kamu yang menggoda. Sempat terlontar kata-kata itu kah? Nggak seperti itu. Intinya ada cerita di dalam cerita ini sih sebenarnya. Which is itu, tapi aku nggak bisa menyalahkan anak kamu juga atas terjadinya masalah ini. Enggak. Maksudnya ada cerita yang di dalam cerita ini yang saya nggak bisa buka untuk publik gitu. Kenapa kalau dibuka? Ya karena kalau dibuka tidak harus semua orang tahu tentang keluarga kita. Efeknya apa kalau misalnya buka? Ya kalau buka nanti akan Michelle akan ngomong gini, aku akan ngomong gini, Michelle akan ngomong gini, jadi panjang. Meski mengaku ada hal yang tak sepatutnya dibongkar, toh kesan yang terbaca, jawaban Pinkan berkelit, bahkan dianggap kurang masuk logika. Inilah misalnya jawaban berputar Pinkan ketika ditanya Feni Rose perihal sikapnya yang sempat kembali bersama SW pasca kejadian pelecehan, serta tak langsung meminta mantan suami untuk mengambil sang putri. Kenapa untuk 3 anak ini kamu sanggup menghadirkan lagi bapaknya, walaupun yaitu ada resiko-resiko, tetapi kamu belum sanggup untuk menghadirkan bapaknya Michelle kembali? Salah, justru Michelle bisa ketemu papanya, aku yang perjuangnya. Gimana caranya? Iya, caranya aku, waktu itu kan kita tinggal di Amerika. Jadi aku, papanya tuh bukan orang yang tidak bisa dihubungin, bukan. Cuma nggak pernah nelfon, nggak pernah sih, jarang waktu itu. Jadi aku yang terus mendekatkan Michelle ke papanya. Jadi kayak, Sandi, Michelle nih anaknya loh. Ayo kamu sering telepon ya, sering telepon gitu. Tapi justru karena tersebut, aku nggak mau ngomong panjang lah, intinya aku nggak mau jelekin siapapun di sini. Intinya bukan karena aku nggak sayang Michelle, tapi justru karena terlalu sayang sih. Makanya Michelle tuh nggak mau dengar kata orang tua. Michelle tuh udah 5 bulan tidak ada di rumah papanya dan tidak ada di rumah saya. Nah jadi maksud aku, Michelle harus di rumah papanya atau di rumah mami. Nggak bisa keluyuran di jalan, dugem siapa tuh nggak bisa. Gitu ya. Pinkan mengaku tak berani membeberkan secara gamblang serta ingin menutupi persoalan yang terjadi agar tak semakin membias serta menyeret pihak lain. Haruskah demikian? Dia korbankan perasaan sang buah hati? Entahlah.
Yang pasti, pada 2020 lalu, ketika sang putri sedang terluka serta melewati hari-hari kelam, hadapi tindakan keji sang ayah tiri, Pinkan nyatanya masih tampil mesra dan tampilkan kesan rumah tangga mereka baik-baik saja. Sekarang kalau dilihat masa lalu ya udahlah, kita udah nggak usah lihat lagi ke belakang, cuma ya ke depan ini gimana caranya biar kita ya lebih bagus lagi, lebih berhasil, lebih sukses lagi sih. Tapi aku lihat dari dia memang seorang pejuang. Dari Amerika juga udah di jalanan nyanyi. Oh iya. Emang iya. Orangnya emang ya dia mau udah maunya sendiri. susah sendiri gitu, maunya ya maunya gitu loh. Nggak mau ditolongin. Maksudnya bangga kok aku bisa kuat melewati semua itu. Nah, dengan perjuangan sih nggak langsung kuat kayak Superman gitu, lewatin suka duka dan susah banget bertahun-tahun. Tapi semua itu kalau boleh aku sharing, semua itu tuh bukan karena aku hebat, bukan. Semua itu tuh karena mujizat. Ya, semua itu bukan aku yang hebat sih sebenarnya. Itu cuma karena ada miracle aja.